Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahi nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan teruslah mencari bekal di dunia ini, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu, harta, jabatan, kedudukan, wal banun, anak keturunan, zinatul hayatid dunya. Semuanya adalah perhiasan dunia yang pasti akan kita tinggalkan, siap ataupun tidak, mau ataupun tidak. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang kekal dan abadi adalah as-salihatu, amal-amal saleh kita semuanya. Khairun inda rabbika thawabah, itulah pahala terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita adalah amal-amal soleh kita. Dan Nabi SAW beliau bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yatbi'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Setiap yang mati akan diikuti oleh tiga hal. Ahluhu, keluarga yang ia cintai, wa maluhu, harta, jabatan yang ia bangga-banggakan, wa ahluhu, dan amal ibadah yang ia kerjakan. Fayabqa amaluhu, adapun harta, jabatan, anak keturunan, yarji'an, akan meninggalkan kita di alam kubur. Wa yabqa amaluhu, namun yang benar-benar menemani kita di alam kubur tiada lain adalah amal-amal soleh kita semuanya. Tapi Allah juga mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Namun kebanyakan manusia tu'thirunal, lebih memprioritaskan hayatad dunya, kehidupan dunia. Berapa banyak kita yang tidak berani telat ke kantor, tidak berani telat bekerja. Tapi berapa banyak kita yang berani bahkan meninggalkan sholat, menunda-nunda sholat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya sudah Allah tulis dalam suhuf-suhuf yang pertama, suhuf Ibrahim wa Musa, baik dalam suhufnya Nabi Ibrahim ataupun Nabi Musa alaihi wassalam. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita jemaah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Demi Allah kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum, mari perbanyak syukur kepada Allah. La azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sekali-kali kita kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salat dan salam bersama-sama kita bacakan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa sahbihi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Sehat semuanya? Lemes ini kayaknya. Udah turun gaji kemarin ya. Alhamdulillah, perbanyak syukur Pak ya. Bismillah. Hasil dari sana kita lanjutkan materi kita. Bab ya hadis qudsi. Hadis ini ya bab hadis qudsi dari Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, atau yang dikenal dengan nama Jundub ibnu Junadah, mempunyai kunyah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Fima yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fima rawa 'anillah. Rasul bersabda bahwasanya hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu qala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu adz-dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu adz-dzulma, aku mengharamkan kezaliman 'ala nafsi, pada diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan perbuatan zalim itu di antara kalian pun terlarang. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali saling menzalimi. Ini yang peringatan Allah yang pertama. Peringatan Allah yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hamba Allah, kullukum dhalun, setiap kalian adalah orang-orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian semuanya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian itu dalam kondisi kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makan, fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hamba Allah, setiap kalian itu dalam kondisi 'arin, penuh dosa, penuh maksiat, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku tutupi dosa-dosanya, fastaksuni aksukum, maka mintalah tutup atas aib-aibmu, aksukum, niscaya aku akan menutupi aib-aib kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku,
sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa baik di siang dan malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah, ketahuilah aku mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, bab tahrimudz zulm, nomor 2577. Yang pertama, Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam hadis qudsi, yaitu tentang bab tahrimudz zulm, yaitu bab diharamkannya berbuat zalim. Apa itu zalim, jemaah? Para ulama menyebutkan adzulmu wad'a syai'a fi ghairi mahallihi. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wadidduhu al-adl, dan lawan dari kezaliman itu adalah keadilan. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi, wahai hamba-hamba Allah, hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan namanya kezaliman ala nafsi, pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan perbuatan zalim itu terlarang atas kalian semuanya. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali berbuat zalim. Ya. Allah sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Orang yang masuk neraka itu karena perbuatannya, orang yang masuk surga itu karena amalnya. Ya. Wahadainahun najdain, Allah telah memberikan kepada manusia itu dua jalan. Ini jalan menuju surga, sudah Allah jelaskan. Ini jalan menuju neraka, dan sudah Allah larang hal tersebut. Ya. Sudah Allah larang, jemaah. Ya. Dan kezaliman itu terbagi menjadi thalathati aqsam. Kezaliman itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, adzulmu ala nafsihi, kezaliman atau perbuatan zalim ala nafsihi, pada dirinya. Ya. Perbuatan zalim seorang hamba pada dirinya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, adzulmu alal ibad, yaitu kezaliman terhadap hamba yang lainnya. Yang ketiga, adzulmu alal khaliq, yaitu perbuatan zalim kepada sang pencipta. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Adzulmu ala nafsi, berbuat zalim kepada diri sendiri, itu contohnya apa, jemaah? Contohnya apa? Ada yang tahu? Perbuatan zalim, tapi kezaliman itu khusus untuk orang itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya, mohon maaf nih, ini tetap dilarang ya, walaupun sering banyak mempraktekkan. Contohnya apa? Merokok di tempat khusus merokok, ini tetap nggak boleh sebenarnya. Ya. Misalnya di bis ada tempat khusus merokok, betul tidak? Nah, dia ngerokok, itu yang disakiti siapa kira-kira? Di tempat sendiri itu, siapa yang dizalimi? Dirinya sendiri. Boleh tidak oleh Allah? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh, jemaah. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, wala taqtulu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan sekali-kali kalian membinasakan diri sendiri, bi aydikum, dengan tangan kalian sendiri. Minum khamar, minum khamar itu membahayakan orang tidak? Minum khamar tapi di tempat diskotik sendirian, membahayakan orang, Pak. Dia mabuk sendiri, ya, sempoyongan sendiri, pingsan sendiri, ya, kadang pipis di celana sendiri, di celana. Kira-kira dilarang oleh Allah? Tetap dilarang, walaupun tidak ada yang dirugikan, Pak. Yang mabuk sendiri, ngerokok di tempat sendiri, tetap dilarang oleh Allah, Pak. Wala taqtulu anfusakum, bahkan di surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali kalian membunuh diri sendiri. Innallaha kana bikum rahimah, karena sesungguhnya Allah itu dat ar-rahimah, dat yang maha pengasih, penyayang. Ya. Ya, jangan sampai
Wah, saya kan ngerokok di ruang khusus tersendiri, di kaca kalau bisa ya. Nah, ini insya Allah nggak nyakitin orang. Iya, tapi menyakiti apa? Diri sendiri. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum khamr sendiri misalnya di diskotik, nggak ngajak siapapun, sendiri pokoknya. Narkoba sendirian. Ini merusak diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian merusak diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha penyayang. Ini ya. Jadi tetap tidak boleh jemaah berbuat zalim kepada diri sendiri. Dan ini kezaliman yang paling ringan. Orang ini cukup bertobat kepada Allah. Selesai tobatnya. Dia cukup menyesal, bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosanya, dan dia tidak mengulangi. Ini adalah kezaliman yang paling apa? Ringan dosanya, yaitu adzulmu ala nafsihi, yaitu berbuat zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, adzulmu alal ibad, berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain. Nah, ini contohnya apa jemaah? Mencuri, jelas, ngambil harta orang lain rugi, memukul orang lain, menyakiti orang lain, menggibah orang lain, ya. Merokok di tempat umum, nah ini termasuk di sini. Berbuat zalim kepada diri sendiri dan juga berbuat zalim kepada orang lain, Pak. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, la darara wa la dirarun, la darara la tudirru nafsak. Jangan sekali-kali merusak diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Wala dirar, ataupun merusak atau membahayakan orang lain. Ya, ini jemaah. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Merokok itu membahayakan diri sendiri tidak, Pak? Wah, Pak Aris berarti ngomong iya, nggak rokok beliau kayak. Nah, membahayakan orang lain tidak, Pak? Membahayakan. Berarti kezalimannya dua ini. Terhadap diri sendiri iya, kepada orang lain pun iya. Ya. Ini cuma dilarang dua-duanya. Nggak ada yang namanya ngerokok itu dapat pahala, nggak ada. Nyebul subhanallah, nggak ada, Pak. Nggak boleh tetepan, Pak. Nggak boleh gitu, Pak. Allahu la, nggak bisa jemaah. Nggak boleh. Tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang perokok-perokok pasif, yang sudah sakit, punya penyakit jantung, punya penyakit paru-paru, penyakit ispa, ya. Itu ketika menghirup udara ataupun rokok, ya, itu bisa lebih parah sakitnya, Pak. Ini zalim, kezaliman yang paling besar karena dia menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi orang lain, rokok. Adapun khamr itu kezalimannya hanya untuk diri sendiri. Nggak ada saya minum khamr orang lain mabuk, nggak mungkin. Kita minum khamr, na'udzubillah, bukan kita, yang lain kena kanker juga, nggak apa. Tapi kalau rokok, ada di kampung itu bayi, ya, tetangga itu baru lahir itu sudah kena penyakit ispa, udah 2 minggu di ICU ya. Ini kenapa? Ayahnya perokok keras, ibunya yang menghirupnya, anaknya yang kena. La haula wala quwwata illa billah. La darara wala dirar. Jangan sekali-kali menzalimi diri sendiri, wala dirar, apalagi tudirru ghairihi. Tudirru ghairihi, membahayakan atau merusak kesehatan orang lain. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, ini jemaah, man akala al-basala awil thawma awil quratha fala yaqrabanna musallana. Nabi SAW beliau bersabda, man akala al-basal, padahal siapa seseorang memakan bawang merah, wa thawma, bawang putih,
wal quratha, dan daun bawang. Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati masjid Nabi. Artinya apa? Bawang merah, bawang putih, daun bawang ini membahayakan orang lain tidak jemaah? Anda makan bawang, Anda makan jengkol, Anda makan pete, membahayakan orang lain tidak Pak? Oh tidak, tapi baunya alamak gitu kan ya. Nikmat gitu ya. Apalagi habis makan pete, jengkol, rokok dicampur. Anda baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, gitu kan. Kanan kiri Anda gimana kira-kira? Pangapa-ngapa? Aduh, iki piye iki makan jengkol ora sikat gigi ya. Ngerokok nggak wudu dulu, nggak kumur-kumur. Itu Rasul bersabda fala yaqrabanna musallana. Jangan sampai orang ini mendekati masjid Nabi. Artinya apa? Orang ini benar-benar kalau dia memang pecandu rokok, pecinta jengkol, pete saya juga suka Pak. Jengkol pete juga. Oleh sebab itu dianjurkan sebelum sholat apa? Wudu. Wudu itu ya salah satunya ada kumur-kumur. Setelah kumur-kumur dianjurkan sebelum sholat apa? Bersiwak. Kalau zaman sekarang ya siwak kayu arok nggak ketemu, kalau dicondet banyak sih masih. Pakai sikat gigi Pak, bersih. Jadi masuk masjid fresh, ya, fresh, seger. Ya. Kadang kita masuk masjid ada teman kita yang merokok, baunya rokok. Ada yang gudang garam, ada yang jambu bol, ini macam-macam baunya ya. Kalau Haji Samsu agak wangi itu kan. Ini tapi tetap tidak boleh jemaah. Karena itu berbahaya, nikotinnya berbahaya. Ini contoh apa? Adzulmu 'alal ibad. Kedzaliman kepada sesama hamba. Ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, jemaah. Apalagi sampai masuk masjid. Ngerokok di rumah sakit aja nggak boleh, Pak. Betul tidak? Di tempat umum tidak boleh. Di kereta boleh Pak, di bis boleh. Ini di rumah Allah malah ngerokok rame-rame, banyak Pak. Gak boleh Pak jamaah. Ini harus difahamkan umatnya. Dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kedzaliman yang kedua ini yang sangat tinggi, yaitu adalah apa? Adzulmu 'alal ibad. Dari hadis Abu Hurairah dan Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, atadruna manil muflisu fikum. Siapa? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemewahan. Ini adalah orang yang bangkrut menurut para sahabat. Maka beliau bersabda, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita adalah alladzi ya'ti bi salatihi, dia datang dengan pahala salatnya, wa siyamihi, puasanya, wa sadaqati, sedekah-sedekahnya, wa a'malihi, dan amal-amal solehnya. Walakin, tetapi di dunia dia melakukan apa? Walakin syatama hadza. Tapi di dunia hobinya menyakiti orang lain dengan mulutnya. Ya. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Wa akhadha mal hadza, mengambil harta orang lain. Wa zalam hadza, dan berbuat zalim kepada orang lain. Wa safaka dam hadza, dan dia mengalirkan darah orang lain. Kemudian apa? Orang-orang yang dizalimi ini jemaah. Coba kalau kita ngerokok di bis, yang dizalimi satu bis itu Pak. Iya. Betul atau tidak? Oh, kok nggak ada yang jawab ini? Sudah masih pada ngerokok nggak kira-kira Pak? Kalau ngerokok nanti disimpan kalau bisa keluknya itu. Keluk itu apa? Bulnya, asapnya itu ditelen Pak, biar nggak nyakitin orang. Lak gitu. Nah itu aman itu. Tapi tetap kezaliman pada diri sendiri, tetap dilarang. Kalau dikeluarkan, wah, kezaliman kepada orang lain. Aduh, ya Allah jemaah. Dan khawatir orang yang merokok ini nanti amalnya seperti orang ini. Ada orang yang ngambil pahala puasanya, ada yang ngambil pahala bacaan Qur'annya,
ada yang mengambil pahala qiyamul lailnya, ada yang mengambil pahala zikirnya. Oh, yang disakiti ngerokok banyak kok. Banyak. Terus bagaimana hukum jualan rokok? Boleh nggak kira-kira Pak? Kalau hukum rokok berbahaya, boleh tidak Pak? Jualan rokok Pak? Boleh mboten Pak? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dan rokok itu tidak ada apa? Kadaluarsanya. Lah emang racun nggak ada kadaluarsa Pak? Ya terus nggak ada kadaluarsanya. Kalau makanan ya tadi 2 bulan expirednya, oh rokok ya 5 tahun, ya nggak, ya memang udah beracun dari awal. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjualnya tidak boleh. Ini kita punya kakak jualan, ya kita anjurkan nggak boleh jualan. Walaupun peminat rokok itu paling banyak itu, Pak. Paling apa? Banyak. Warung kalau nggak ada rokok itu hampir nggak payu, hampir ya. Tapi tetap rezeki Allah yang ngatur. Kalau Bapak Ibu panjenengan jualan rokok ya dihindari Pak. Memang itu seperti jualan apa? Racun. Jualan obat. Yang lebih ngeri, kita ngelarang anak kita ngerokok. Nak jangan pernah ngerokok. Siang-siang, le tukoknya udut, nah beliin rokok. Nah ini Pak, ini juga gimana hukumnya? Nyuruh anaknya beli rokok. Bahkan yang lebih parah, orang itu rela itu, ada yang ngutang demi rokok. Subhanallah. Utang sembako, utang aja dilarang ya. Kalau utang sembako oke lah, keperluan. Tapi kalau ngutang rokok Pak, Pak, udah hukum hutang, dibenci oleh Nabi, plus ngerokok, buat rokokan. Jadi double cuma. Ini double. Bapak-bapak masuk rumah kira-kira ngelihat istrinya ngerokok, seneng nggak Pak? Istrinya ngerokok, bapak pulang ke rumah, Assalamualaikum, bawa rokok masing-masing. Istrinya ngerokok, anaknya ngerokok, cucunya ngerokok. Kira-kira boleh nggak Pak? Bapak masuk rumah kira-kira marah nggak anak istrinya ngerokok? Marah nggak Pak? Nah, udah gitu bapaknya malah ngajarin ngerokok lagi. Ini jadi kadang itu jargoni ya. Iso ngajar nggak iso ngelakoni, ngomong lah. Anak jangan ngerokok, nggak boleh ngerokok. Tapi bapaknya apa? Ngelepus, ngerokok. Ya nanti anaknya kalau udah gede pasti apa? Ngerokok. La haula wala quwata illa billah. Ini jemaah. Ini adalah contoh apa? Kezaliman alal ibad. Yang paling banyak. Kezaliman kepada sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Selain bertobat kepada Allah ya, kemudian dia menyesal, yang terakhir dia istighfar, minta maaf ya. Kalau ngerokok minta maaf Pak kepada orang-orang yang pernah mencium bau rokoknya. Ini repot ini dosanya ini. Dosa ini jemaah ya. Walaupun sebagian ulama menyatakan apa? Makruh ya. Tapi kalau ulama Timur Tengah itu hampir semuanya haram. MUI juga fatwa terbarunya haram. Muhammadiyah haram, Persis haram, NU ada yang haram, ada yang makruh. Nggak ada yang ngomong halal Pak. Kalau halal jualan semua nanti. Ya ada makruh minimal. Makruh itu artinya apa? Makruh itu artinya apa? Dibenci. Kariha yakrahu makruhun, sesuatu yang sangat dibenci. Jadi orang yang rokok itu dibenci oleh Allah. Coba tiap hari 12 batang. Ya Allah, dibenci oleh Allahnya 12 kali. Besoknya lagi, aduh, 3 hari udah 36 kali Allah murka kepadanya. Nah ini Pak ya. Jadi ini adalah kezaliman yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yang ketiga adalah adzulmu 'alal khaliq, yaitu kezaliman kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kezaliman kepada Allah adalah apa? Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat 13-14, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman yang paling besar adalah berbuat apa? Syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau zaman saya kecil Pak, kan nonton Jaran Kepang gitu ya, itu pasti dukunnya atau jinnya itu minta apa Pak? Rokok, betul apa betul Pak? Iya, iya. Ya, biar jaranannya heboh banyak yang mabuk, itu dukunnya apa? Dukunnya apa? Selain ada ingkung, ada ayam, itu juga apa? Sesajennya apa? Rokok. Iya Pak. Coba antum kasih permen Heksos, jinnya kabur itu. Rokok itu apanya? Rokok itu apa Pak? Rokok itu apa? Sajennya. Iya, lewat ngelihat kuda lumping atau Jaran Kepang dulu ya waktu kecil ya. Nah ini salah satu sajennya adalah apa? Rokok. Nah ini. Jadi kalau anda ngerokok ya temannya jin kayaknya. Ini maksudnya ponakan lah istilahnya ya. Karena jinnya juga ngerokok rupanya ini. Nah ini jamaah. Jadi kezaliman yang paling tinggi adalah inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman yang Allah haramkan itu terbagi menjadi 3. Adzulmu ala nafsihi, yang pertama berbuat zalim pada diri sendiri. Ini tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Merokok di tempat khusus rokok, minum khamar sendirian. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adzulmu ala al-ibad, ya, merokok di depan umum, di tempat umum, tempat terbuka, karena ini menyakiti hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah adzulmu alal khaliq, yaitu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Adz-dzulmu, kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, nanti di yaumil qiyamah ya. Jadi kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Ya ini jemaah. Ya. Apalagi sekali lagi jangan sampai kita ngerokok di masjid, ya, di rumah Allah, ya, di emper masjid. Ini dilarang oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada jamaah itu yang dulu kita bawa umroh itu yang ngerokok di apa? Pinggiran emper Masjid Nabawi. Ya dipanggil askar kita yang dipanggil mutawifnya Pak. Ini gimana Ustaz? Ini jamaah ente ngerokok ini, aduh, berat memang jemaah, ya, berat jemaah. Sudahlah, Wahabi ngomongnya, polisi Wahabi. Enggak jemaah, memang dilarang oleh Nabi SAW, ya. Apalagi sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW. Ini orang Indonesia terkenal apa? Ngeyel. Ada yang ngerokok di hotel, ya iyalah, belnya bunyi Pak, nih gitu ya. Apa ini ya? Rupanya ngerokok di hotel, ya tetap dilarang jemaah ya. Semoga Allah menghindarkan kita semuanya jemaah. Yang kedua yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu dhalun, adalah orang yang dalam kondisi tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah, petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya Allah akan memberikan hidayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita diperintahkan wajib untuk minta hidayah sehari 17 kali, yaitu dengan menjalankan sholat 17 rakaat. Kita dalam sholat kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang dalam kesesatan. Setiap hari kita minta hidayah Pak kepada Allah. Dan ketika kita membaca ihdinas surat itu benar-benar minta pada Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, benar-benar minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Ibnul Qayyim beliau mengatakan bahwasanya innal hidayatu lillahi mutlaqo. Sesungguhnya hidayah itu mutlak milik Allah, Pak. Bukan milik manusia. Lau kana al-anbiya'u war-rusul lahu hidayah lahada ahlahu ila tariqil haq. Bahkan para nabi dan rasul itu tidak mempunyai hidayah, Pak. Para nabi, para rasul ini tidak mempunyai apa? Hidayah. Hidayah itu mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya para nabi dan rasul mempunyai hidayah, la ahda ahlahu ila siratal mustaqim. Pastilah para nabi, para rasul ya bisa memberikan hidayah kepada keluarga yang dia cintai. Enggak bisa. Hidayah itu khusus milik Allah. Ada seorang nabi tapi bapaknya penyembah berhala. Nabi siapa, Pak? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyah. Wahai ayahku, jangan engkau sembah berhala. Sesungguhnya berhala itu syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Allah. Tapi apa jemaah? Ayahnya tetap menyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim pemahat berhala, pembuat berhala. Bahkan yang membocorkan, yang merusak berhalanya Raja Namrud itu siapa? Bapaknya sendiri, Pak. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya dan Raja Namrud. Atas izin Allah, Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, atas izin Allah, api yang begitu panas menjadi dingin dan menyejukkan. Bahkan satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar atas izin Allah. Tapi ayahnya siapa? Penyembah api. Ada seorang ayahnya Nabi, anaknya musuhin Allah. Siapa, Pak? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bapaknya Nabi, Pak. Anaknya musuh Allah. Dalam riwayat namanya Kan'an. Ini musuh Allah. Bahkan anaknya ini tidak mau naik perahu dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan kau bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya tetap apa? Tidak mau ikut bapaknya, dan innahu kanal mu'minal mughraqin. Bahkan anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang istri yang taat kepada Allah, memberikan petunjuk kepada suaminya, tapi suaminya mengaku saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Siapa, Pak? Fir'aun. Ya, istrinya namanya Asiyah, mukminah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suaminya apa? Bukan hanya kufur, bahkan mengaku Tuhan. Jadi jamaah, bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika 6 bulan ayah beliau Abdullah meninggal, ya. Kemudian adiknya Abdullah itu Abu Thalib dirawat, itu bayi yang kecil lahir, yang gendong pertama ya pamannya, kemudian kakeknya Abu Thalib. Tapi ketika pamannya meninggal, Abu Thalib apakah masuk Islam, Pak? Tidak. Padahal Rasul itu selalu berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada pamanku. Bahkan kalau memanggil pamannya Abu Thalib, bi abi anta wa ummi, manggilnya apa? Abi Umi, saking dekatnya. Karena beliau Rasulullah sudah nggak punya ibu, nggak punya ayah yang merawat pamannya dan kakeknya, saking sayangnya. Ketika dalam kondisi sekarat, Rasul bersabda, ya am qul la ilaha illallah, wahai paman, masuklah Islam, ucapkan la ilaha illallah. Tapi pamannya tidak, tetap dalam kondisi kekafiran. Maka Rasulullah itu berkabung, Pak. Setelah pamannya meninggal, tidak lama istrinya meninggal dunia, Khadijah binti Khuwailid.
maka dikenal dengan amul huzni, yaitu tahun duka cita, tahun kesedihan, ya. Sampai turun ayat di surah Al-Qasas ayat 57, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Man ahbabta, bahkan kepada orang-orang yang sangat engkau cintai, ya. Sangat-sangat cinta. Siapa Rasul mencintai, siapa paman beliau, sangat dicintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita punya ujian, Pak. Ada seorang nabi diuji dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Ada seorang nabi diuji oleh anaknya, Kan'an. Ada seorang istri yang diuji oleh suaminya, gitu ya, yaitu Asia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diuji oleh pamannya, Abu Talib, Abu Lahab. Itu juga masih saudara, jemaah, ya. Saudara. Jadi kita pun punya ujian, Pak. Ada anak kita yang bandel, ada biasanya, ya. Semoga kita tidak, ya, mungkin orang lain, amin ya rabbal alamin. Atau kita soleh, istri kita kurang taat, kita sudah rajin ke masjid, anaknya susah diatur. Tapi jangan sampai kita putus asa, karena memang hidayah itu mutlak milik Allah. Tugas kita berdakwah. Ya, baru ngajak istrinya pakai hijab 10 kali selesai, enggak, Pak. Selama dia masih istri Anda, ajak terus taat kepada Allah. Ngajak anak-anaknya udah gede untuk berhijab, udah nyerah. Wah, tangan udah SMA, Ustaz, susah untuk berhijabnya, susah untuk sholatnya. Selama dia masih anak bapak, terus Pak. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khumsina ama. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu diutus oleh Allah ke kaumnya itu alfasanatin illa khumsina ama, selama 1000 kurang 50. Berarti berapa, Pak? 950 tahun Nabi Nuh itu mengajak kaumnya taat pada Allah. Dalam berbagai tafsir yang ikut hanya 80 orang. Berapa, Pak? 80 orang. Setiap 15 tahun satu orang pengikut, Pak. Masya Allah, ya Allah, 15 tahun dakwah itu satu orang yang ikut, Pak. Karena pengikutnya hanya berapa? 80 orang. Dan jenengan baru dakwah 5 tahun nangis, Pak. Terus, Pak, ajak istrinya taat pada Allah, ajak keluarganya taat kepada Allah. Berdoa pada Allah, hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, jemaah, jangan sampai Anda rajin ke masjid, Anda rajin sholat, Anda taat pada Allah, mohon maaf, istrinya nggak berhijab, anaknya nggak pakai kerudung, anaknya dibonceng laki-laki lain ke kanan ke kiri, tapi bukan ojek ya, pacarnya gitu ya. Sampai kudu marah, Pak. Jangan sampai, Pak, jangan sampai. Rasul SAW beliau bersabda, la'anallahu dayuth, Allah melaknati lelaki dayuth. Siapa itu? Alladzi la yaghar an ala ahlihi, yang dia itu nggak punya rasa marah, cemburu kepada keluarganya, yang keluarganya itu bermaksiat kepada Allah. Itu namanya apa? Dayuth. Jadi jangan sampai kita sholat, anak kita nggak sholat. Kita ke masjid, istri kita nggak pakai kerudung. Kita rajin baca Quran, anak kita nggak bisa ngaji. Jangan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jadi dakwah itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Sekelas Nabi Ulul Azmi, ya, salah satunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berdakwah 950 tahun, yang beriman 80 orang, di riwayat lainnya 83 orang. Nih, Pak, ya, itu satu divisi lah kalau kita ini. Ya, ini jemaah. Jadi yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semuanya dalam kondisi
tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang diberikan Allah hidayah. Saya ulangi, kita bisa ke masjid itu atas hidayah Allah. Kita bisa baca Quran itu karena petunjuk Allah. Kita bisa berada mendengarkan taklim ini atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan pernah kita menghina orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Teman kita yang belum sholat, jangan kita hina. Teman kita yang belum kenal Allah, jangan kita hina. Tetangga kita yang tidak pernah sholat, jangan kita hina, Pak. Karena kita ini hanya seperti wayang digerakkan oleh Allah, yang menggerakkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jangan pernah sekali-kali merasa kita lebih baik daripada orang lain. Ya, ini seperti halnya setan, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya dari api, dia dari tanah. Saya sholat, dia tidak. Saya apal juz amma, dia Al-Fatihah aja salah-salah. Saya sudah hatam Al-Quran. Ini nih teman satu kantor, juz Iqra 2. Jangan Pak Wis. Yang dapat hidayah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang belum dapat hidayah itu sebagaimana bola harus dijemput, maka kita saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, semoga kita bersama-sama nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama teman-teman kita, satu masjid ini Al-Hanaf, ya, satu kantor kita. Semoga kita nanti berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita doa yang terbaik untuk waskita karya semoga dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para pemimpin kita diberikan kesehatan, diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjaga amanah tersebut. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.